Shalom, Shalom. Siap memuji Tuhan pada sore hari ini? Haleluya. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, biar kuasanya dinyatakan di tengah-tengah kita. Karena firman-Nya berkata, ketika Yesus dimuliakan, rohnya turun bekerja di antara kita semua. Haleluya. Mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan pada sore hari ini. Kami boleh ada berkumpul di tempat ini bersama-sama. Haleluya. Sungguh kami merasakan akan kebesaran kasih-Mu, kebesaran kuasa-Mu, kebesaran Tuhan nyatakan atas setiap kami. Sehingga pada sore hari ini kami bertemu satu dengan yang lain di tempat yang kudus ini untuk kami menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan kami kepadamu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, layakkan kami, perkenankan kami, datang membawa pujian kami, membawa syukur kami, penyembahan kami, bahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memulai ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan di dalam hidupku. Haleluya. Syukur. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu Tuhan, besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik buat kami, sangat baik buat kami, Immanuel buat kami. Diam-Mu nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi
segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau ya Allah yang hidup. Ku tinggikan, ku agungkan. Haleluya, oh Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, ya lama, ya lama, ya lama. Jesus, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Engkau Yesus. Ku pujikan, ku tinggikan namamu.
mulia, Dia agung, Allah perkasa. Oh Yesus, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Hosana, Hosana. Bagi Yesus Kristus Tuhan, bagi Yesus Juru Selamat, bagi Yesus Raja segala raja. Haleluya. Pujian, syukur hanya bagimu sampai selama-lamanya. Hormat bagi Allah. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory. Haleluya, glory. Haleluya, 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 haleluya. Mengalirlah sekarang, berkaryalah sekarang, berembuslah ya Roh Kudus. Lawat kami, jamah kami, bawa kami lebih lagi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada
Tuhan, Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Duanya, kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, haleluya. Beri pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau Tuhan, karena kasih-Mu tidak ada duanya. Kami rasakan dan kami alami di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami siap memuji-muji Engkau, bersorak buat Engkau, karena perbuatan-perbuatan-Mu yang besar, dan Engkau patut, layak, ditinggikan, diagungkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Siap memuji Tuhan dan masih kuat berdiri? Haleluya. Siapa yang mau kerja buat Tuhan selalu manise? Amin. Kerja buat Tuhan selalu manise. Apapun yang kau kerjakan di rumah, di tempat pekerjaan, dalam perjalanan, kerjakan itu buat Tuhan dan selalu manise. Meskipun ada penderitaan, ada pahit rasanya, tetapi akan indah menjadi pada waktunya. Amin. Kerja buat Tuhan selalu manise. Buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis, manis, manis. Ikut Tuhan Yesus selalu manis. Manis, manis. Ikut Tuhan Yesus selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis.
Ikut Tuhan Yesus selalu manis, ikut Tuhan Yesus selalu manis, ikut Tuhan Yesus selalu manis, ikut Tuhan Yesus selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Haleluya. Kami persilakan duduk kembali. Mari kita sama-sama dengan gegap gempita menyerahkan diri kita ke ladang Tuhan, karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dengan karunia-karunia, talenta-talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita masing-masing. Amin. Haleluya. Kasih Yesus yang telah menyelamatkan kita, itulah yang membuat kita semakin semangat dan bergairah dalam ladang Tuhan. Haleluya. Kasih Yesus yang telah menyelamatkanmu. Kasih Yesus telah menyelamatkanku, kuasa Yesus telah membebaskanku, anugerahnya limpahi hatiku sepanjang umur hidupku. Kasih Yesus telah menyelamatkanku, kuasa Yesus telah membebaskanku, anugerahnya limpahi hatiku sepanjang umur hidupku. Kasih Yesus tiada taranya, lebih tinggi dari langit biru. Kuasa Yesus tiada batasnya, melebihi segala-galanya. Kasih Yesus telah menyelamatkanku, kuasa Yesus telah membebaskanku, anugerahnya limpahi hatiku sepanjang umur hidupku. Kasih Yesus telah menyelamatkanku, kuasa Yesus telah membebaskanku, anugerahnya limpahi hatiku sepanjang umur hidupku. Kasih Yesus tiada taranya, lebih
Yesus tiada batasnya, melebihi segala-galanya. Bapak Ibu Saudara, ini lagu sebetulnya kalau buat goyang enak, tetapi goyang itu sambil duduk di kursi kurang enak rasanya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri yang pengen goyang atau mau olahraga, mau buat memuji Tuhan, silakan ya. Ini kerja buat Tuhan, selalu manise. Kita lakukan ini buat kemuliaan dan keagungan nama Tuhan, karena kita yang sudah diselamatkan. Haleluya. Kasih Yesus yang telah menyelamatkanku. Haleluya. Menyelamatkanku, kuasa Yesus. Haleluya. Hatiku, amin. Angkat kakimu. Ya, umur hidupku, kasih Yesus telah menyelamatkanku. Kuasa Yesus telah membebaskanku. Anugerahnya limpahi hatiku. Sepanjang umur hidupku, kasih Yesus tiada taranya, lebih tinggi dari langit biru. Kuasa Yesus tiada batasnya, melebihi segala-galanya. Kasih Yesus tiada taranya, lebih tinggi dari langit biru. Amin, haleluya. Kuasa Yesus tiada batasnya, melebihi segala-galanya. Katakan kasih Yesus tiada taranya. Amin. Ya, hanya kasih Yesus yang tiada taranya, lebih tinggi daripada langit biru di atas sana. Amin. Kuasa Yesus tiada batasnya, melebihi segala-galanya. Katakan lagi, kasih Yesus tiada taranya. Amin. Oh, haleluya. Lebih tinggi dari langit biru. Kuasa Yesus tiada batasnya, melebihi segala-galanya, melebihi segala-galanya, melebihi segala-galanya. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Soraklah, haleluya. Mari kita kenakan pujian ini. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, 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 oh. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau
puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Khusus kaum pria saja, kaum pria. Ya, yang kaum wanita silakan tepuk tangan yang kuat, yang keras. Haleluya. Mari kita kaum pria bersorak, memuji Tuhan, bersyukur. Mau bersorak, tinggikan namamu. Amen. Gantian kaum wanita yang memuji Tuhan. Ya, mana suaranya kaum wanita? Yang keras, haleluya. Oh, haleluya. Ya. Yes. Mari kita bersama-sama katakan soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Oh, 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 oh. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi soraklah. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Glory, haleluya. Kami persilakan duduk kembali. Haleluya. Ya. Ada bau-bau agak kosong-kosong dikit. Ya. Berdoa biar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Percayalah ada kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Haleluya. Firman Tuhan berkata bahwa Allah beserta buat kita semua. Amin. Dengan sayapnya kita akan terbang semakin tinggi dan akan mengatasi badai kehidupan yang ada. Dan kita akan menjadi orang-orang yang menang dalam mengatasinya. Haleluya. Mari kita akan sama-sama siapkan hati kita. Sambut kebenarannya, sambut penyertaannya, sambut firman-Nya datang kepada kita pada sore hari ini. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu
kata kau pesertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Gembala. Roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganmu, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ini menjadi pengakuan kami bersama di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya pribadi yang kami nantikan dan kami sembah, satu-satunya pribadi yang kami dambakan, kami rindukan di dalam setiap kehidupan kami, dan tidak ada yang lain ya Tuhan selain daripada Engkau saja yang kami muliakan, kami sembah di dalam Yesus Kristus. Olehnya Tuhan, kami sadar kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan.
Kami tidak hanya butuh sapaan, tapi kami butuh pribadi-Mu dalam hidup kami. Kalau Engkau tinggal dalam hidup kami, siapa yang bisa melawan kami? Kalau Engkau tinggal dalam kami, siapa yang bisa menghancurkan kami? Karena perlindungan-Mu sempurna bagi kami semua Tuhan. Olehnya, ajar kami untuk kami juga selalu tinggal di dalam Engkau. Sehingga sungguh Tuhan, kami merasakan perlindungan-Mu yang ajaib dan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan olehnya Tuhan, kesempatan ini kami mau terima firman-Mu. Kau berbicara atas setiap kami ya Tuhan. Engkau akan menjamah setiap pemikiran kami, menjamah setiap panca indera rohani kami, menjamah setiap apapun yang ada dalam hidup kami untuk kami dengar dan lakukan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami siapkan seluruh kehidupan kami untuk kami terima firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami siap mendengar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kesempatan yang indah kita bisa ada pada sore hari ini untuk kita kembali belajar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya beri judul menikmati janji Tuhan. Dari kehidupan bangsa Israel, kita akan belajar sama-sama tentang menikmati janji Tuhan ini. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Kita akan baca di situ dulu, nanti kita akan lanjut lagi. Ulangan 11 ayat yang ke-8. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kata janji dalam ayat yang ke-8 tadi. Di awal kalimat dikatakan ada janji. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kata jadi. Jadi ini berarti ada sesuatu yang ditegaskan, yang ditekankan. Ada sesuatu yang sebelumnya memang menjadi sebuah pernyataan, atau ada sesuatu yang memang ingin kemudian menjadi sebuah kesungguhan yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan umatnya. Dalam konteks ayat ini adalah bangsa Israel. Kita tahu bersama bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang mendapatkan janji daripada Tuhan untuk menikmati sebuah negeri yang limpah susu dan madu. Bapak Ibu Saudara nanti bisa lanjut membacanya begitu ya. Dan janji itu benar-benar digenapi oleh Tuhan. Janji itu benar-benar terjadi dalam kehidupan mereka. Sekalipun memang ada banyak hal-hal yang mereka hadapi. Ya, berbagai macam peristiwa mereka lalui sebagai umat pilihan Tuhan. Namun kenyataannya, fakta yang terjadi, firman Allah mencatat bahwa mereka menikmati janji itu. Namun ada sesuatu, gitu ya. Ada sesuatu yang bisa kita perhatikan di sini, bahwa ada hal-hal yang harus dikerjakan oleh umat Tuhan supaya mereka bisa menikmati janji itu. Dan saya percaya setiap kita juga pasti akan menikmati janji Tuhan. Katakan amin. Pasti akan menikmati janji Tuhan. Hanya saja kita juga akan belajar apa yang harus kita lakukan seperti yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel. Mari kita akan lihat ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan, dan perintahnya. Sampai di situ saja. Bapak Ibu Saudara bisa nanti lanjut membacanya supaya bisa lebih paham apa konteks ayat 1 ini ke bawah gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ada kata perintah, haruslah. Ini bukan pilihan menurut saya begitu. Harus itu berarti sebuah statement, pernyataan yang Tuhan berikan kepada umatnya yang wajib. Katakan sama-sama, wajib. Tidak boleh tidak, gitu kan? Tidak boleh dikorting, tidak boleh dikurangi, tidak boleh diminta nego kepada Tuhan. Tuhan kalau kira-kira seperti ini bisa enggak gitu ya? Enggak boleh ada kata itu. Menurut saya kata haruslah itu adalah sebuah hal yang wajib
tidak boleh dilanggar, tidak boleh dikurangi, tidak boleh minta nego kepada Tuhan. Wajib dilakukan, harus dikerjakan. Nah, apa itu? Yang pertama adalah mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, haruslah engkau mengasihi. Mengasihi dari yang Alkitab ajarkan itu adalah kasih yang standar Tuhan. Dalam bahasa perjanjian baru, kasih yang standar Tuhan itu adalah kasih agape. Kasih agape itu kasih yang tidak luntur, kasih yang tidak pernah padam, kasih yang tidak akan pernah berubah oleh karena kondisi keadaan zaman sekalipun berubah. Dan itu kasih kepada siapapun. Kasih kepada pasangan, sekalipun dulu bentuknya langsing, sekarang langsung gitu ya Bapak Ibu Saudara, harus tetap mengasihi. Dulu mungkin perangainya, kelakuannya nampak sopan, baik, wah sekarang ternyata ngorokan kentutan gitu kira-kira ya. Tetap harus mengasihi dengan kasih yang sama, yang tidak luntur, yang tidak pudar. Oh dulu dimanjakan, sekarang mungkin karena merasa bahwa ini harus diajar untuk mandiri, harus diajar untuk bisa melakukan semuanya sendiri, maka kemudian tidak terlalu dimanja, tingkat-tingkat kedisiplinan mulai ditegakkan, tetapi kasihnya tidak boleh berubah. Katakan sama-sama, kasihku enggak berubah. Amin. Amin. Kasih ini enggak boleh berubah. Inilah kasih yang diminta oleh Tuhan. Jaraknya jauh, jaraknya dekat, hujan enggak hujan, panas enggak panas, jalan kaki, naik kendaraan umum, naik kendaraan pribadi, kasihnya enggak boleh berubah. Katakan amin. Kasihnya enggak boleh berubah. Apapun yang terjadi, hatinya diiris-iris, disayat-sayat, hatinya dipaku, hatinya ditobak, hatinya dipanah, rasa sakit mungkin, tapi kasihnya tidak boleh berubah. Katakan amin. Ini yang Tuhan minta. Haruslah engkau mengasihi. Haruslah engkau mengasihi. Prinsipnya begini Bapak Ibu Saudara, mengasihi itu Tuhan. Dan kalau bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, kata firman Tuhan, bisa mengasihi manusia yang kelihatan. Nah, karena kalau yang kelihatan saja tidak bisa dikasihi, yang nggak kelihatan nggak bisa mengasihi. Maka kalau orang sampai bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, pasti bisa mengasihi sesamanya. Yang aneh adalah kalau ngomongnya bisa mengasihi Tuhan, tapi nggak bisa mengasihi sesama. Karena wujud mengasihi Tuhan adalah ketika bisa mengasihi sesama. Nah, prinsipnya mengasihi Tuhan dan sesama adalah begini. Aku mengasihi bukan karena ada sesuatu yang ingin aku dapatkan dari mereka itu. Atau aku mengasihi Tuhan karena aku ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Itu salah. Kalau orang mendasari kasihnya kepada Tuhan dan sesama karena ada alasan supaya dapat sesuatu baik dari Tuhan maupun sesama, kasih itu bukan kasih yang murni. Kasih tahu kanan kiri, katakan itu bukan kasih yang murni. Kasih yang murni itu adalah ketika aku disakiti pun aku tetap mengasihi. Katakan amin. Karena apa? Firmannya, hukumnya, dasarnya jelas. Kasihilah musuhmu, doakan, berkati dia. Musuh saja suruh mengasihi, bahkan suruh doain dan berkati. Ada alasannya untuk tidak mengasihi? Tidak ada menurut saya, karena firman Tuhan mengajarinya gitu. Musuh saja suruh ngasihi gitu loh Bapak Ibu Saudara. Musuh loh ini, musuh. Ingat baik-baik, kata firman Tuhan, musuh saja harus dikasihi. Jadi kalau itu adalah keluarga, harus lebih lagi dikasihi. Amin. Kalau itu keluarga jasmani, keluarga pribadi kita masing-masing, ataupun keluarga rohani, harus lebih lagi dikasihi. Keluarga tubuh Kristus harus lebih lagi dikasihi. Tuhan saja ngomongnya musuh saja dikasihi, jangan dibalas kalau mereka jahat. Kurang omongan meneh dan sebagainya dan seterusnya. Jangan Bapak Ibu Saudara, haruslah engkau mengasihi Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama
Pertama dan utamanya adalah Tuhan. Kata firman kan begitu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan seterusnya, karena itulah hukum yang pertama dan utama. Utamanya itu mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi itu bukan karena pengen dapat sesuatu dari orang lain atau dari Tuhan. Mengasihi adalah karena memang kita sudah diselamatkan. Orang kalau sudah diselamatkan, mengasihi itu nggak akan pandang apapun. Yang mengerti katakan amin. Kalau orang rasa sadar hidupnya sudah diselamatkan, mengasihi Tuhan itu nggak pandang apapun. Aku mengasihi orang lain itu bukan pada akhirnya karena mandang seorang itu siapa. Enggak, karena kasih, karena aku sudah diselamatkan. Tuhan sudah mengasihi aku. Tuhan nggak pernah benci aku, katakan amin. Tuhan nggak pernah benci hidup kita, amin. Tuhan selalu mengasihi kita, itu sebabnya Dia menyelamatkan kita. Karena aku mengasihi Dia, aku bisa mengasihi sesama. Apapun yang terjadi, karena aku mengasihi mereka, aku mengasihi sesama, bukan karena sesuatu yang ada dalam hidup mereka, tapi karena hidupku sudah diselamatkan oleh Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, maka aku bisa mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara, harus, ini yang pertama. Yang kedua, melakukan kewajiban dengan setia. Harus melakukan kewajiban dengan setia. Saya bolak-balik ngasih tahu, firman Tuhan berkata, ngajari kita untuk belajar lepaskan hak. Lepaskan hak. Hak untuk dihargai, dihormati, hak untuk dipuji, atau hak untuk apapun, diperhatikan dan lain sebagainya. Lepaskan. Itu bukan prinsip kekristenan kalau pengen haknya diminta. Dalam kekristenan saya mengajarkan, hak itu harus lepas. Yesus itu berhak menerima segala sesuatu, tetapi firman Tuhan mencatat, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba, rela mati, bahkan mati di kayu salib. Kesetaraan dengan Allah tidak sebagai milik yang harus. Dia berhak terima penyembahan sebagai Allah, tapi kesetaraan dengan Allah dilepaskan. Alkitab ngajari sama kita, ayo lepaskan hak. Haknya kita mungkin untuk dihargai, dipuji. Aku sudah nolong, aku malah dielek-elek, begitu kan? Aku sudah membantu, malah aku dibeginikan, dibegitukan, diperlakukan tidak adil. Lepaskan hak itu. Hak kita sebagai anak, hak kita sebagai orang tua, hak kita sebagai jemaat, hak kita sebagai gembala, hak apapun yang ada kita pada hidup kita, hak kita sebagai warga negara juga bahkan barangkali. Lepaskan itu. Katakan amin. Lepaskan itu dan belajar lakukan kewajibannya saja. Ya, karena kita hamba Tuhan. Hendaklah kamu hidup sebagai hamba Tuhan, firman-Nya ada. Hamba itu sudah tidak punya hak atas hidupnya sendiri. Bahkan hak untuk aku diberkati boleh. Memang ya, hak kita diberkati Tuhan. Tapi tidak usah nuntut haknya. Lakukan saja kewajiban. Ada banyak statement-statement orang bilang begini, lakukan saja bagianmu, selebihnya biar jadi urusan Tuhan. Kenapa? Hak kita lepasin. Mau nggak diperhatiin, mau nggak diiniin dan sebagainya yang menjadi hak kita, tidak usah dipusingin, tidak usah dituntut haknya. Lakukan saja kewajibannya. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, lakukan dengan setia kewajibanmu, dan inilah yang harus dikerjakan, inilah yang harus dilakukan. Mengasihi Tuhan dan lakukan kewajibanmu. Kewajiban itu yang mana? Terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada ketetapan, peraturan, perintah. Jadi mencakup segala hal yang Alkitab tulis, yang firman Tuhan sampaikan kepada kita, itu semua harus pegang. Dengan berpegang, mengasihi Tuhan dan melakukan semua kewajiban, itu artinya berpegang pada ketetapan, peraturan dan perintah. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada namanya melakukan tetapi yang ini tidak, melakukan yang itu, nggak bisa. Semua ketetapan, semua peraturan, semua perintah yang Tuhan sampaikan harus dipegang dengan sungguh-sungguh. Maka berbicara soal mengasihi dan kewajiban,
Apapun yang Tuhan perintahkan harus dilakukan. Katakan amin. Harus dilakukan. Engkau punya talenta, lakukan talentamu. Engkau punya karunia, lakukan karuniamu. Tanpa dalih, tanpa alasan apapun. Kalau masih punya alasan, itu artinya punya alasan untuk belum mengasihi. Kalau punya alasan, berarti masih ada punya alasan untuk tidak melakukan kewajiban sekarang. Dan itu salah di mata Tuhan. Maka nanti kita akan belajar bagaimana mereka dapat menikmati janji Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, ini kasih Tuhan. Mengasihi dan lakukan kewajiban. Termasuk apa? Saya bukakan mungkin sedikit agak panjang. Mengasihi kota kita, mengasihi bangsa kita, mengasihi tubuh Kristus. Melakukan kewajiban demi kewajiban yang Alkitab ajarkan kepada setiap kita. Apapun itu kewajibannya. Yang Alkitab tulis, yang Alkitab catat, yang Tuhan perintahkan. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, ayo lakukan. Dengan setia. Kasih tahu kanan kiri, katakan lakukan dengan setia. Nah, lalu inilah, ayat 2 dan seterusnya sampai ayat yang ke-7, Alkitab itu nulisnya begini loh. Ingat toh bahwa kamu itu pernah ditolong Tuhan. Ingat gak perbuatan Tuhan terhadap orang-orang Mesir, gitu kan? Ingat gak bahwa Tuhan itu pernah menenggelamkan pasukan Mesir di Laut Teberau? Ingat gak bahwa kamu dipelihara Tuhan di padang gurun, gitu loh saudara. Jadi kenapa kata mengasihi dan melakukan kewajiban dengan berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapan itu? Karena segala bentuk pertolongan Tuhan yang dahsyat dan ajaib yang pernah dilakukannya kepada umat Tuhan, itulah yang menyebabkan Tuhan memerintahkan, ayo kasih Tuhan. Bukankah engkau sudah ditolong Tuhan? Bukankah engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan? Bukankah engkau sudah menikmati berkat Tuhan? Bukankah engkau sudah menikmati segala kebaikan dan anugerah Tuhan? Ayo sekarang harus engkau mengasihi. Ayo sekarang engkau harus lakukan kewajibanmu dengan setia. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita sudah sering menikmati pertolongan Tuhan. Ada yang belum? Bisa lambaikan tangan. Belum pernah menikmati pertolongan Tuhan. Belum pernah menikmati kebaikan Tuhan. Belum pernah merasakan keselamatan dari Tuhan. Ada yang merasakannya? Saya percaya setiap kita pasti pernah ditolong Tuhan dan selalu ditolong Tuhan. Katakan amin. Setidaknya keselamatan yang hari ini kita punya itu kan datang dari Tuhan. Sudah diselamatkan. Maka alasannya kenapa firman Tuhan berkata haruslah engkau mengasihi dan melakukan kewajiban, karena engkau sudah mendapatkan banyak pertolongan dari Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak kita semua ingat, Tuhan sudah selamatin kita, Tuhan sudah pelihara hidup kita. Ingatlah di masa yang lalu bagaimana pertolongan demi pertolongan, keajaiban demi keajaiban, mujizat demi mujizat, perkara-perkara supranatural Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Apa alasannya sekarang untuk kita tidak bisa mengasihi dan melakukan kewajiban kita kepada Tuhan? Tidak ada. Maka dari itu mari kita sungguh-sungguh mengasihi dan lakukan kewajiban kita dengan setia di hadapan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Berpegang pada peraturan, ketetapan, perintah Tuhan. Yang siap melakukan katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini masa, ini zaman di mana kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, karena waktunya sudah tidak lama, tidak panjang. Oke lah kalau mungkin ada orang mendapatkan mungkin pernyataan atau penyataan, oh Tuhan akan datang tahun ini, oh nanti 2 tahun lagi itu masih harus terjadi begini, oh 3 tahun lagi masih harus mengalami ini kayak gitu. Oke lah, monggo tidak apa-apa. Tapi yang jelas Tuhan segera datang. Setidaknya begini, kita tidak ngerti kapan kematian itu menjemput. Kita selalu berdoa umur panjang. Yang mau umur panjang katakan haleluya. Loh, gak ada yang suka tah? Kok haleluyanya kita orang semangat loh. Mau umur pendek gak apa-apa. Yuk kita doain sama-sama. Enggak ya. Saya percaya setiap kita pasti kepengen umur panjang lah, gitu toh. Umur panjang, doanya. Tapi kehendak Tuhan kapan kita nggak ngerti, kita nggak tahu. Maksudnya sak wayah-wayah Tuhan jemput kita bisa pulang kapanpun. Tuhan bisa datang juga kapan saja, gitu kan Bapak Ibu Saudara. Kita nggak ngerti
Maka hari-hari ini waktunya kita mengasihi. Kalau kita nggak berusaha, nggak berjuang untuk mengasihi dan melakukan kewajiban kita kepada Tuhan, nanti iblis yang akan curi hati kita, iblis yang akan curi hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Sekarang ini kejahatan ngeri sekali. Atmosfernya itu benar-benar harus diperangi, Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan. Artinya kita betul-betul masuk dalam situasi zona peperangan yang dahsyat luar biasa. Ini tidak bisa main-main. Kita tidak bisa berkata, Tuhan masih lama kok datangnya, nanti ajalah aku setianya, nanti ajalah aku mengasihinya. Enggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Enggak bisa. Nunggu besok itu enggak bisa. Harus sekarang, keputusan itu harus sekarang. Ya, aku sekarang mau mengasihi itu, walau saya ngerti, saya sangat tahu persis. Iblis tidak suka kita mengasihi Tuhan. Iblis tidak suka kita melakukan kewajiban kita dengan setia. Melalui daging kita, iblis mencoba untuk merebut kita dari hadirat Tuhan. Tapi percayalah, selama kita berjuang bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa kalahkan setiap kekuatan musuh, katakan amin. Nah, olehnya Bapak Ibu Saudara, setelah ini, setelah Tuhan berkata harus engkau mengasihi dan seterusnya, maka ayat yang ke-8 tadi, kembali kita ayat yang ke-8, jadi kamu harus berpegang. Itu yang tadi kita baca kan, jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah. Perintahnya apa tadi? Mengasihi, melakukan kewajiban. Caranya gimana? Pegang semua peraturan, ketetapan, perintah Tuhan. Nah, setelah kamu berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan pada hari ini, supaya, ini perhatikan, kenapa sih Tuhan merintahkan kita untuk ngasihi? Supaya kamu kuat. Untuk ngapain? Menikmati janji Tuhan. Kuat jasmani, kuat rohani. Kuat rohani, jasmaninya tidak kuat, nggak bisa menikmati janji Tuhan. Ya kan? Kuat jasmani, tapi nggak kuat rohani, juga nggak masuk pada janji Tuhan, nggak bisa menikmati janji Tuhan. Karena hanya jasmaninya yang kuat. Waktu peperangan dalam konteks orang Israel kalah mereka karena jasmaninya yang dikuatin, rohnya nggak dikuatin. Sebaliknya rohnya yang kuat, jasmaninya ya lemah, kelaparan, mati di tengah jalan. Jadi kuat harus roh dan jasmani. Jasmani dan rohani harus kuat. Jadi alasannya kenapa toh kita disuruh mengasihi dan melakukan kewajiban dengan cara berpegang teguh pada ketetapan, peraturan dan perintahnya, supaya kamu kuat untuk nikmati janji Tuhan. Akan ada banyak peperangan-peperangan yang dihadapi oleh umat Tuhan hari-hari ini. Saya serius ngomong, hari-hari ini. Saya sempat khotbah di pertemuan kami. Tuhan berkata bahwa dalam waktu yang dekat ini generasi-generasi muda dibangkitkan oleh Tuhan, tetapi itu itu tidak akan muncul dengan sendirinya. Generasi pendahulu harus siap untuk menopang mereka, tetapi juga harus siap untuk melepaskan mereka. Menopang itu kalau saya pakai bahasa Mazmur itu kan generasi muda itu seperti anak panah, Bapak Ibu Saudara. Generasi pendahulu ngapain? Nyiapin anak panah itu jadi tajam, setajam-tajamnya. Cari kayu yang terbaik, cari sayap yang terbaik, belakangnya itu cari ujungnya yang terbaik, dibentuk, diolah, diproses. Itu tugasnya generasi pendahulu, mempersiapkan anak panah ini. Setelah anak panah ini siap, taruh di busurnya, tarik busurnya, dan lepaskan anak panah itu. Generasi ini harus dilepaskan dalam kasih karunia Tuhan. Harus bisa berubah. Nah, anak-anak muda saya ngomong jelas, tegas, dengar baik-baik, camkan baik-baik. Engkau harus berani, engkau nggak boleh celingus. Yang sebelahnya ada anak mudanya kasih tahu, ojo celingus le. Orang yang ngomong ya, sebelahnya, ojo celingus. Ayo jogger harus kendel. Kendel dalam hal apa? Ngapain aja untuk Tuhan tapi. Aja ngapain aja, nggo ngopo-ngopo gitu kan. Harus berani, harus kendel.
Nah Bapak Ibu Saudara minta bantuannya dong, gitu kan. Kan yang 24 jam, bukan 24 jam lah katakanlah begitu ya. Waktu terbanyak kan ada di dalam keluarga. Ayo sama-sama latih mereka dan ajari mereka. Gitu ya, untuk mereka berani, kendel. Wani ngopo-ngopo lah. Dan jangan bermental budak. Maaf mungkin bahasanya agak kasar ya. Jangan mental budak. Mental budak itu apa? Mung senengnya diperintah. Mental tuan, kita kepala bukan ekor. Katakan amin. Anda generasi muda dengar baik-baik. Anda kepala bukan ekor. Jangan suka ngekor terus. Yo bapakmu ndek ben, mbokmu ndek ben tukang ngekor. Karena dulu mungkin belum ngerti janji Tuhan. Sekarang kalian harus bisa jadi kepala. Maka jangan punya mindset pola pikir ya wis lah nyambut gawe iki wis pokoknya melu perusahaan ojo. Gawe lapangan pekerjaan. Katakan amin. Ayo generasi pendahulu ajari mereka, latih mereka, modali mereka supaya mereka jadi kepala, bukan ekor. Kalau mereka tetap jadi ekor, nggak akan bisa merubah generasi. Gimana? Wah mereka terbatas. Secara waktu jelas mereka terbatas. Secara duit jelas juga terbatas. Karena tergantung dari perusahaan ngasih dia berapa. Selesai sampai di situ. Tapi kalau jadi kepala bisa menentukan arah kemana. Yang paham katakan amin. Generasi pendahulu yang mengerti katakan amin. Jadi tidak bisa loh Bapak Ibu Saudara sekarang alah ya wis lah pokoknya kono wis ora apa sing penting aman, nyaman, selesai. Enggak bisa. Generasi ini sedang rebutan dengan setan. Kalau kita enggak kalah cepat untuk merebut mereka, kita yang akan kehilangan. Bukan hanya bicara soal generasi di luar sana, generasi di dalam gereja pun kehilangan. Saya mendengar kesaksian dari salah satu teman, ada banyak pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan. Habis minggu pelayanan di gereja, pulang gereja jual diri. Terjadi di mana? Di kota kita. Bukan di kota besar yang sana-sana. Di kota kita. Teman saya ini melayani dia soalnya. Melalui kerjaannya. Ketemu orang-orang yang model-model kayak begitu. Dia ceritain. Habis pelayanan di gereja loh Bapak Ibu Saudara bayangin. Pulang jual diri. Kita nggak ngeres dengar itu. Maaf, saya harus ngomong keras. Kalau kita sampai nggak ngeres dengar kayak gitu, saya nggak tahu hatimu ada di mana sekarang. Hatimu buat generasi ini atau terserah, cuek saja, maafkan. Kalau kita mau ngomong mengasihi Tuhan tapi nggak bisa mengasihi mereka, nonsense. Omong kosong. Ya, karena mengasihi Tuhan pasti akan mengasihi jiwa-jiwa. Katakan amin. Jadi kalau kita nggak pernah gagas dengan jiwa-jiwa, pertanyaannya apakah Anda mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh sekarang? Bapak Ibu Saudara, ayo saya ajak kita ngerti benar-benar firman Tuhan. Supaya kamu strong, kuat, menikmati janji Tuhan, kasihi Dia, lakukan kewajibanmu dengan setia. Amin. Berikan amin yang lebih keras bisa. Harus supaya kuat harus bisa mengasihi Tuhan dan melakukan kewajiban dengan setia. Kalau tidak kuat tidak bisa menikmati janji Tuhan. Tadi saya katakan zona kita peperangan, kita sedang rebutan, dalam bahasa saya berebutan nyowo. Kalau kita sebagai generasi ini tidak bisa benar-benar sebagai siapapun kita lah, kita yang pendahulu bahasanya adalah itu generasi di bawah kita. Anda yang satu generasi dengan generasi ini bahasanya adalah kalian punya kewajiban untuk menyelamatkan generasimu. Itu loh. Jadi sama-sama punya tugas tanggung jawab yang sama, menyelamatkan generasi ini. Jadi ayo semuanya kuat. Maafkan. Bagi saya akan menjadi omong kosong kalau kita bisa nyanyi nyembah Tuhan tapi kita nggak pernah terpanggil untuk menyelamatkan generasi. Kita nggak akan jadi orang yang strong, kita nggak akan jadi orang yang kuat kalau nggak bisa mengasihi Tuhan dan melakukan kewajiban dengan setia. Kita nggak akan kuat Bapak Ibu Saudara. Nah kemudian ayat ini masih berlanjut karena ada komanya, dan supaya lanjut umurmu, supaya lanjut umurmu.
di tanah yang dijanjikan Tuhan dan seterusnya, janji Tuhan. Supaya lanjut umurmu. Bapak Ibu Saudara gini, bayangin. Aku kuat nih, aku nikmati janji Tuhan. Umurku pendek. Nikmatinya sebentar atau lama? Halo? Nikmatinya sebentar atau lama? Oke, sekarang tolong tunjuk tangan. Yang ingin menikmati janji Tuhan cuma sebentar, angkat tangan. Puji Tuhan, tidak ada. Yang ingin menikmati janji Tuhan dalam waktu yang cukup panjang, angkat tangan. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Karena begini. Kalau ini dalam analogi saya, sama-sama menikmati janji Tuhan, sama-sama kuat. Tapi yang satu pendek, yang satu panjang. Kalau ini bicara tentang mahkota, Bapak Ibu Saudara, karena dalam pemahaman saya kitab Wahyu, Daniel dan sebagainya, mahkota itu nanti ada macam-macam. Mahkota kita itu tidak hanya sekedar masuk surga selesai, bukan. Ada mahkota itu macam-macam. Ya. Mahkota itu diberikan kepada masing-masing orang sesuai dengan apa yang sudah dilakukannya. Kalau bahasa gampangnya upah di surga itu macam-macam. Memang Alkitab pernah ngajarin bahwa kerajaan surga itu seperti seorang pekerja yang masuknya pagi atau sore atau malam, itu upahnya tetap 1 dinar 1 hari. Betul, itu namanya surga. Semuanya yang Kristennya 50 tahun, Kristennya setahun, Kristennya baru 1 hari, atau Kristennya beberapa jam, pada seperti penjahat yang disalibkan di sebelah Yesus yang bertobat itu, semuanya upahnya sama, 1 dinar. Apa itu? Surga. Semuanya masuk surga. Tapi ada mahkota-mahkota yang juga Tuhan sediakan. Yang sudah selamatin jiwa dengan yang belum selamatin jiwa, yang sudah pernah nginjil, belum pernah nginjil, akan ada mahkota juga sendiri. Yang nyelamatin jiwanya mungkin sekian kali, dengan mereka yang nyelamatin jiwanya baru sekian kali, ada mahkotanya sendiri. Jadi maksud saya adalah begini, bicara soal upah, bicara soal mahkota, yang menikmati janji Tuhan sebentar dengan yang lama, mahkotanya jadi akan beda. Tapi ya terserah gitu kan, tinggal bagaimana keputusan kita sekarang. Apakah kita kepingin menikmati janji Tuhan sebentar, atau pengen menikmati janji Tuhan dalam kurun waktu yang panjang. Maka kenapa Tuhan perintahkan harus mengasihi dan melakukan kewajiban dengan setia? Supaya lanjut umurmu. Jadi yang diharapkan Tuhan atas setiap kita pada umumnya adalah lanjut umur, panjang umur. Coba tanyakan kepada kanan kiri, mau panjang umur enggak? Coba yang ditanya dijawab dong. Enggak gitu ya. Panjang umur dong gitu kan, amin. Semuanya panjang umur, amin. Maka supaya dapat menikmati janji Tuhan, gini Bapak Ibu Saudara, betul bahwa umur itu ada di tangan Tuhan, panjang pendek itu juga ketetapan Tuhan. Tapi kerinduan Tuhan secara umum, kan memang ada yang mati muda, yaitu kan kedaulatan Tuhan. Kita nggak tahu alasannya kenapa kan gitu. Temannya Gisel berapa waktu yang lalu, yang Tasik Madu itu, berapa bulan yang lalu, masih SMP, setahun, belum ada setahun kan, belum, SMP sudah meninggal. Anaknya baik, rajin ke gereja, sedang bimbing adik-adik sekolah minggunya, tapi sudah pulang sih. Ya sudahlah, itu kedaulatan Tuhan, nggak tahu alasannya Tuhan apa. Nah maksud saya adalah cuma begini, kita berdoa umur panjang. Umumnya, secara umum firman Tuhan ngomongnya ngasihnya umur panjang. Beberapa kali Alkitab nulisnya begitu kan, umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kirimu. Alkitab nggak pernah nulis umurmu pendek-pendek sajalah gitu ya, yang penting ndang munggah swarga, ndang mulih, ndang rampung, dunia ini kukut. Ora. Tuhan pengen ngasih setiap orang, ciptaannya, umat-umatnya, anak-anaknya, murid-muridnya, umurnya panjang. Yang sepakat katakan amin. Umurnya panjang. Yang diharapkan Tuhan, kenapa umur panjang? Supaya bisa lebih panjang menikmati janji Tuhan, supaya bisa lebih lama
menikmati janji Tuhan. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan. Masalah ketetapan Tuhan pada akhirnya, wes nak, jatamu rampung, yuk mulih, itu terserah. Tetapi hukumnya, bukan hukum, kerinduan Tuhan secara umum terhadap umatnya, umurnya panjang. Mazmur juga nulis umur manusia itu 70, nek kuat 80. Loh, berarti kan Alkitab nulisnya saja manusia itu nek pengini maunya Tuhan, maunya firman Tuhan mengatakan 70. Syukur bisa 80. Syukur pun jelo 80 meneh. Amin. Jadi jangan pengen umur pendek. Nah, kenapa Tuhan ajarkan harus mengasihi dan lakukan kewajiban dengan setia, supaya lanjut umurmu di negeri yang sudah dijanjiin Tuhan, supaya kamu tutup katok tuwuk untuk menikmati janji Tuhan itu. Menikmati janji Tuhan dalam konteks bangsa Israel hidup di negeri yang limpah susu dan madu. Ya, mungkin itu bicara jasmani, tapi ingat sekali lagi, berulang kali sudah saya sampaikan, bahwa Kanaan itu ada satu tempat namanya Gunung Sion. Di Gunung Sion itulah Tuhan perintahkan umatnya datang menghadap, menyembah Tuhan. Jadi kenapa umur panjang? Supaya bisa menikmati hadirat Tuhan lebih lama di bumi ini. Katakan amin. Katakan amin. Lebih lama menikmati persekutuan dengan Tuhan di bumi ini. Lebih lama lagi menyembah Tuhan di bumi ini. Walau nanti di surga isinya juga cuma nyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Tapi mengapa di bumi Tuhan kepingin kita menikmati hadiratnya dalam kurun waktu yang panjang? Ingat Bapak Ibu Saudara, bumi ini ciptaan Tuhan, telah dirusak oleh setan dan hampir-hampir dibinasakan, ikut dibinasakan oleh karena setan. Tuhan rindu pemulihan segala sesuatu terjadi sebelum dia datang kali yang kedua. Alkitab nulisnya begitu. Pemulihan segala sesuatu terjadi. Itu tidak hanya bicara soal orang-orangnya yang siap diangkat ke surga atau naik ke surga atau yang siap masuk surga. Enggak. Pemulihan segala sesuatu, roh, jiwa, tubuh semuanya dipulihkan. Baru Tuhan datang. Kapan pemulihan itu terjadi? Kalau setiap gereja tubuh Kristus hari ini sama-sama mau nyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, pemulihan itu akan segera terjadi. Katakan amin. Dasar kebenarannya di mana? Jika umatku atasnya namaku disebut, merendahkan hati, diri, bertobat, mencari wajahku, aku akan mendengar dari surga dan akan memulihkan negeri mereka. Bayangkan tubuh Kristus dalam satu bangsa sama-sama mau sepakat merendahkan hati diri, bertobat, cari wajah Tuhan, nyembah Tuhan. Tuhan pulihin negeri, satu bangsa dipulihkan oleh Tuhan. Bayangkan kalau itu terjadi di setiap bangsa, terjadi pemulihan, terjadi pemulihan, terjadi pemulihan, terjadi berkat, terjadi berkat, terjadi berkat. Apa yang akan terjadi? Pemulihan segala sesuatu terjadi. Katakan amin. Oleh sebab itu saya dorong, yuk Bapak Ibu Saudara, giat kita memuji menyembah Tuhan. Nek kita diajak memuji menyembah Tuhan, ayo semangat ikut. Katakan amin. Ayo semangat ikut. Karena itu artinya kita sedang menggenapi apa yang Tuhan pengen. Maksud sebagai anak yang baik kita enggak kepingin memenuhi kerinduan hati orang tua kita. Amin. Amin. Maksud sebagai anak yang baik enggak kepingin memenuhi keinginan hati orang tua kita. Bapak di surga pengennya pemulihan segala sesuatu. Dan itu hanya bisa diperoleh ketika kita muji, nyembah Tuhan bareng, sama-sama, giat dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa pemulihan itu belum terjadi? Catat baik-baik. Maafkan kalau itu saudara kesinggung soal peromongan ini. Tapi catat baik-baik dalam memori kita. Jujur, jawab dengan Tuhan. Jujur sekarang. Tapi nggak usah dijawab dengan mulut, jawab dalam hati, di hadapan Tuhan demi nama Yesus Kristus. Anda mengasihi Tuhan,
Lalu apakah Anda suka di hadirat Tuhan? Apakah Anda suka berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan? Karena bagi saya, wujud mengasihi kita, kita akan suka kumpul untuk memuji menyembah Tuhan. Maka kenapa di zaman pandemi kemarin dan pada akhirnya itu menjadi sebuah kegerakan baru. Menurut saya, sebuah kegerakan baru. Hari ini gereja-gereja Tuhan, tubuh Kristus ngenekke banyak sekali pertemuan-pertemuan melalui Zoom. Isinya ngapain? Doa nyembah Tuhan, doa nyembah Tuhan, doa nyembah Tuhan. Kenapa? Supaya tubuh Kristus seluruh dunia bisa bersatu. Nah itu dianggap enggak penting, enggak perlu ada kayak begitu. Kalau itu dianggap tidak terlalu berdampak, maka enggak perlu ada itu. Tapi kenapa hari ini gereja-gereja Tuhan, lembaga-lembaga kegerakan, pelayanan-pelayanan kegerakan mengadakan pertemuan-pertemuan raya, bahkan dunia, bahwa walaupun melalui Zoom. Mengapa itu diadakan? Karena mereka ngerti, karena tubuh Kristus ini ngerti dan sadar. Ini waktunya gereja Tuhan bersepakat memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Sekali lagi, apakah Anda mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Mari sembah Tuhan sama-sama. Mari puji Dia sama-sama. Amin. Ini waktunya Bapak Ibu Saudara. Ingat, mengasihi dan menjalankan kewajiban itu punya tujuan. Tuhan pengen punya tujuan ini. Kamu kuat dan kamu menikmati janji Tuhan itu dalam kurun waktu yang cukup panjang. Kenapa panjang? Supaya juga bisa menyembah Tuhan secara lebih lama. Ini yang Tuhan rindukan, ini yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara. Olehnya ayo kita responi dengan benar. Kasih tahu kanan kiri, katakan ayo respon dengan benar. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan inginkan buat kita semua? Kita datang pada Tuhan. Kita akan sembah Tuhan lagi. Ayo Bapak Ibu Saudara buka hati lebih lagi. Izinkan Roh Kudus bekerja, berkarya di tengah-tengah kita lebih dahsyat lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun Bapak Ibu Saudara yang mungkin kita bisa pikirkan tentang sesuatu soal mengasihi Tuhan. Tapi hari ini kalau kita sepakat bahwa ini adalah firman Tuhan dan bukan perkataan manusia, kita akan juga sepakat, ya, aku akan mengasihi Tuhan. Dan mengasihi Tuhan itu artinya berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapan. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak melakukan bagian kita di hadapan Tuhan. Kau punya talenta, kau kerjakan talentamu. Anda punya karunia, kerjakan karuniamu. Tanpa berdalih, tanpa alasan lagi. Ini waktunya Bapak Ibu Saudara, wujudkan kasih kita kepada Tuhan. Berpegang pada peraturan, ketetapan, dan perintahnya, agar kita kuat dan panjang umur untuk menikmati hadiratnya lebih lagi. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku,
hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari katakan sama-sama, Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan lagi, Tuhan hadir. Mari dengan segenap hati katakan bersama, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya Kau. Mari sambil bangkit berdiri katakan bersama-sama, hadirat-Mu mari angkat hati dan sembah Dia. Buka hati untuk Tuhan bekerja dan berkarya lebih lagi di tengah-tengah kita. Menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur menyembah, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak
hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Mari sungguh-sungguh, mari sembah Tuhan. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Mari izinkan Tuhan berkarya lebih lagi dalam hidup kita, di tengah-tengah kita malam hari ini. Mari, haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Berikan penyembahan yang terbaik buat Allah kita. Ya la la bara la bara la bara la bakara la bashida la bara la bara la bara la bara la bara. Ya la la bara la bakira la bara 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 la. Ya la bakira la bara la bara la bara la bashida ya la bara la bara la bara. Ura ba 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 ba. Ya ra ra ba ka ra 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 ba shi ra 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 la ma ra la ma. Ura ba 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 ka ra la ba 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 ra la. Ya ra la ba ki ra la ba 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 ra la. Shira ba 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 ba. Ya ra la ba gira la ba ra la ba ra la ba ra la ba ra la ba shira ra ba 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 ba. Ya ra 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 la ba gira ra la ba ra la ba ra la ba gira la ba ra la ba ra la ba ra la ba ra la ba. Ya ra la ba gira la ba ra 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 la. La ba ra 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 la. Ara ra ra ba ya ra 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 la ba 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 ra la. Ya ra la ba ga ra la ba 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 ya ra la. Ura ba ga ra 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 ba ra la 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 ba ra la. Shira ra 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 la ba ra la ba ra la ba ra la ba ra. Ura la ba ra la ba ra la ba ga la ba ra la ba ra la ba ra la ba ra la ba. Ura ba 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 ba. Ya ra la ba 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 ba. Ura ba ka ra la ba ra la ba ra la ba. Shira ra bu 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 ura ba ra 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 ba ra la ba. Haleluya. Ya ra la ba ra la ba ra la ba ra la ba gira la ba ra la ba ra la ba. Haleluya. Ya ra la ba gira la ba ra la ba ra la ba ra la ba ra la ba. Ya ra la ba 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 ra la ba. Shi ra 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 ba gira la ba ra la ba ra la ba. Haleluya, 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 haleluya. Ya ra la ba ka ra la. Ya ra la ba gira la ba ra 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 la ba ya ra la. Ya ra la ba 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 ra la.
Haleluya, haleluya. Tuhan melihat setiap kelemahan-kelemahan kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang sempurna di antara kita. Kita adalah manusia yang masih bisa jatuh dalam dosa. Tetapi ketika kita sadar dalam kelemahan itu aku perlu Tuhan. Aku perlu anugerahnya. Aku perlu kuasanya. Aku perlu kehadirannya dalam hidupku. Maka Tuhan pasti akan memberikan pertolongannya kepada kita. Mari sadari sama-sama. Kita perlu Tuhan. Olehnya Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh rindu mau mengasihi Dia lebih lagi. Seperti yang firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budimu. Mari Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh rindu mengasihi Tuhan lebih lagi, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. I love you, I love you, I love you, Jesus. I love you, I love you, I love you, Jesus. I love you, I love you, I love you, I love you, Jesus. I love you, I love you, I love you, Jesus. Mari yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, katakan dengan sungguh, I love you, I love you, I love you, Jesus. I love you, I love you, I love you. Yang wanita saja katakan, para pria nyatakan komitmenmu kepada Tuhan untuk mengasihi Dia. Aku mau lebih lagi mengasihi Engkau lebih daripada apapun juga. Aku mau lebih lagi Tuhan mengasihi Engkau. Apapun yang terjadi aku mau mengasihi Engkau. Ajar aku bisa mengasihi Engkau lebih daripada apapun juga. Ajar aku Tuhan untuk bisa mengasihi Engkau lebih daripada apapun juga. Pria katakan sama-sama, wanita nyatakan komitmenmu untuk mengasihi Tuhan di hadapan Tuhan. I love you, I love you, I love you, Jesus. I love you, I love you, I love you, Jesus. Mari sama-sama katakan, I love you, I love you, I love you, Jesus. I love you, I love you, I
hormati. I love you Jesus. Sekali lagi. I love you Jesus. Mari yang mengasihi Tuhan, sorakan I love you Jesus. I love you, Mari Jesus. lebih lagi sorakan I love you Jesus. I love you, Jesus. Haleluya. Engkau mengerti setiap kerinduan hati kami untuk kami mengasihi Engkau lebih daripada apapun juga ya Tuhan. Dan kami sadar bahwa kami mungkin belum bisa mengasihi seperti yang Engkau harapkan dan inginkan. Olehnya di kesempatan ini kami sepakat bersama-sama, kami berseru, Tuhan ampunilah kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bila kami belum bisa mengasihi seperti yang Engkau harapkan. Terkadang persoalan permasalahan dunia membuat kasih kami menjadi pudar, menjadi luntur, menjadi tidak sempurna seperti yang Kau harapkan. Dan hari ini kami sadar bertobat bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan kami nyatakan sekali lagi, kami akan mengasihi Engkau lebih daripada apapun juga. Kami akan mengasihi Engkau dengan kasih agape ya Tuhan. Kami akan mengasihi Engkau dengan kasih yang sempurna seperti yang Kau ajarkan. Namun kami juga sadar kami butuh kekuatan yang dari Engkau. Maka bekerjalah lebih lagi Tuhan dalam setiap hati kami. Bergeraklah lebih lagi Tuhan di setiap hati kami, agar kasih itu nyata atas kami semua. Kasih itu benar-benar menjadi buah yang kami hasilkan setiap waktu, setiap saat dalam hidup kami. Apapun situasi dan kondisinya, kami akan sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Karena ini waktunya buat kami mengasihi Engkau. Mengasihi Engkau, melakukan semua kewajiban kami dengan setia, agar kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati janji-Mu yang sungguh ajaib bagi kami. Dan kami diberi kesempatan untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu yang lebih lama lagi Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, tolong kami Tuhan, tolong kami. Dan kami rindu melalui semuanya ini kami boleh menyelamatkan generasi ini itu Tuhan. Kami para pendahulu kiranya kami bisa menjadi teladan soal kasih itu kepada generasi di bawah kami. Dan kami semua yang hidup di generasi ini, jadikan kami sadar kami harus menyelamatkan generasi kami ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, buat kami sama-sama bisa mengerti, ini waktunya kami sebagai keluarga di CSK Family, sebagai keluarga di tubuh Kristus, bergerak bersama-sama untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, menyelamatkan generasi ini ya Tuhan dari kehancuran dan kebinasaan. Olehnya buat kami sama-sama sadar hari ini ya Tuhan, buat kami sama-sama mengerti Tuhan, buat sama-sama kami memahami, sama-sama kami merindukan atas keselamatan ini, sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan dan terluputkan, seluruhnya boleh diselamatkan dalam anugerah dan kemurahan-Mu yang besar. Olehnya ya Tuhan, jamah kami, urapi kami, penuhi kami, meteraikan firman-Mu di setiap hati kami dengan darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan kami rindu Tuhan, Kau memulihkan keadaan kami, pulihkan kami, seluruhnya pulihkan kami. Demi nama Yesus Kristus, roh, jiwa, dan tubuh kami diperbaharui dalam kasih dan anugerah Tuhan yang besar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu, dan kami beralaskan semuanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang diberkati katakan amin. Silakan.